Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rizky Muhammad. Di video kali ini saya akan membahas tutorial tentang format HTML, teman. Di sini saya menggunakan aplikasi text editor Anwriter ya. Kalian bisa menggunakan text editor lain ya, teman. Di sini saya sudah membuat sebuah project dan di sini saya sudah membuat sebuah project struktur dasar HTML. Di sini ada .tipe HTML dan .tipe HTML ini adalah HTML versi kelima, dan heading ini berfungsi untuk menambahkan sebuah file untuk mengatur halaman tampilan web dan berinteraksi kepada sebuah website. Dan kalian juga bisa menggunakan head atau body. Dan head ini biasanya akan ada file CSS dan JavaScript. File CSS-nya itu berfungsi untuk mengatur halaman tampilan web, sedangkan JavaScript itu berinteraksi kepada website seperti tombol, memvalidasi, dan menginput sebuah data ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan JavaScript di bagian heading dan body. Untuk CSS-nya kalian bisa menggunakan style head di antara heading ya teman-teman. Di sini saya tidak akan membahas tentang CSS atau JavaScript. Di sini saya akan membahas tentang format HTML ya. Dan di sini saya sudah membuat sebuah projectnya seperti ini. Di sini ada heading teks 1 sampai heading teks ke-6. Dan fungsinya heading ini akan digunakan untuk sebagai judul dokumen ya teman-teman. Dan masing-masing heading itu berbeda. Kita run dulu. Dan kalian bisa lihat ya teman, heading teks 1 itu ukurannya sangat besar dan ini akan digunakan sebagai judul utama, dan heading teks yang kedua itu akan digunakan untuk judul ya teman, untuk judul, dan yang teks 1 itu untuk judul utama, dan heading teks ketiga biasanya digunakan untuk subjudul, yang keempat akan digunakan judul kecil, dan yang heading ke teks kelima itu akan digunakan subjudul judul kecil, dan ini akan heading ke teks ke-6 akan seperti biasa normal ya teman-teman. Oke teman, dan di sini selanjutnya ada paragraf ya teman. Paragraf itu berfungsi untuk membuat sebuah kalimat seperti ini. Belajar HTML dari dasar. Kemudian kita titik aja ya teman. HTML merupakan bahasa markup ya teman. Bahasa markup atau bahasa markah dalam membangun sebuah website. Jadi ya teman, HTML itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Yang bahasa pemrograman itu adalah bahasa pemrograman JavaScript. Ya, HTML memang bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa markah atau bahasa markup untuk membangun sebuah halaman website untuk menjadi berinteraktif. Kenapa HTML tidak menggunakan bahasa pemrograman? Karena tidak ada pengkondisian ulangan atau sebuah kalimat ya teman-teman, seperti if, else, kemudian ada while, kemudian ada kayak integer dan boolean, dan disitu karena itu dan HTML ini bukan sebagai bahasa pemrograman tapi bahasa markup ya teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja. Kemudian kita buat seperti ini. Kita buat sebuah kalimat seperti ini, HTML, kemudian italic CSS, kemudian underline, superscriptnya. Oke, kita buat program yang sederhana.
Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah program. Jadi saya buat sebuah kalimat seperti ini. Paragraf belajar HTML dari dasar. HTML merupakan bahasa markup yang sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya ya teman-teman. Dan di sini kita compile dulu, kita run dulu ya teman. Dan di sini saya punya kalimat HTML atau HTML, CSS atau CSS atau JavaScript. Oke, di sini saya akan membahasnya ya teman. Untuk HTML adalah sebuah format teks yang bersifat huruf tebal ya teman. Di sini huruf tebal, jika kalian pernah menggunakan komputer di Microsoft Office ya teman, akan ada kalian pernah bertemu dengan huruf tebal seperti bold, italic, dan underline ya teman. Dan di huruf bold ini kita gunakan sebagai huruf tebal, sedangkan italic itu huruf garis miring ya teman, dan underline itu untuk menggaris bawahi. Kita coba kita jalankan ya teman. Nah, akan menampilkan seperti ini, HTML atau HTML, dan kalian bisa menggunakan huruf cetak tebal, menggunakan bold, atau menggunakan huruf strong, atau kalian bisa menggunakan huruf strong ya teman. Dan untuk huruf miringnya kalian bisa menggunakan huruf italic atau embold. Dan di sini ada superscript atau superscript ya teman. Untuk superscript itu, superscriptnya itu untuk si karbon oksida akar pangkat 2. Sedangkan superscript itu untuk akar pangkat 3. Ini biasanya akan digunakan untuk ilmiah kimia. Misalnya kalian disuruh buat tugas project dari guru atau dosen ya teman, kalian akan disuruh membuat sebuah program, misalnya buat project ilmiah tentang kimia. Biasanya kimia itu ada akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Atau kalian di logika algoritma matematika. Di situ kalian akan pasti akan ada membutuhkan suatu program superscript dan superscript. Dan di sini format teks ya teman. Di sini kita sudah belajar tentang heading, kemudian paragraf, bold, italic, dan underline. Untuk paragraf kalian bisa mengatur ya teman-teman. Kita akan mencoba mengatur style ya. Text align. Dan text align ini akan berfungsi untuk rata tengah ya teman. Jadi untuk mengatur huruf ini kalian bisa menggunakan style seperti ini. Jika tulisan kalian mau sebelah kiri, kalian ketikkan saja left ya. Left itu untuk kiri ya teman. Dan right itu untuk kanan. Kita compile. Oke. Jadi buat kalian untuk belajar HTML kalian harus bisa setidaknya belajar bahasa Inggris ya teman. Karena hampir bahasa pemrograman itu atau bahasa coding atau belajar coding ya teman, itu membutuhkan sebuah bahasa Inggris. Setidaknya kalian bisa mempelajarinya sedikit-sedikit ya teman. Kalian di sini bisa mengubah font atau color ya. Kita akan buat programnya hi, kemudian kita buat programnya seperti ini aja, hi font color, kemudian kalian menggunakan red, dan untuk font colornya itu akan berwarna merah. Dan di sini kalian bisa mengatur tulisan ya teman. Untuk berwarna, untuk mengatur sebuah tulisan kalian tinggal font color ya teman. Terus bagaimana sih cara untuk memberikan jarak sebuah kalimat? Kalian tidak perlu khawatir untuk memberikan sebuah jarak suatu kalimat. Untuk enter ya teman-teman, biasanya kita sebut sering enter. Kita masukkan saja kode line break
itu untuk memberikan suatu enter ya, untuk membuat sebuah kalimat enter, agar tutorialnya bagus ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi tulisannya seperti ini. Untuk mengganti sebuah kalimat atau disebut enter ya teman, line break ya, kita berikan aja line break ya, atau add line untuk menggaris bawahi seperti ini, add line untuk mengakhiri. Oke teman-teman, sampai di sini saja tutorial tentang materi HTML tentang format teks ya teman-teman. Jika ada video kali ini atau kurang jelas atau kurang bermanfaat, saya kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih.